Nomor 29. Dengan cara apakah kulit bangkai bisa menjadi suci? Jawaban, dengan cara disamak. Apakah hewan yang tidak halal dimakan dagingnya bisa suci kulitnya dengan cara disamak? Jawaban, ya, bisa suci dengan disamak. Nomor 31. Apakah kulit bangkai kucing bisa suci dengan cara disamak? Jawaban, ya. Suatu ketika Pak Firman ingin menyucikan kulit bangkai kambing miliknya dengan cara disamak. Akan tetapi di kulitnya terdapat banyak sisa-sisa kotoran yang menempel di tubuhnya. Apakah sisa kotoran tersebut harus dihilangkan? Jawaban, ya. Suatu ketika Ahmadi menemukan kambingnya mati di belakang rumahnya dengan bersimbah darah. Lalu daripada dibuang, maka dia mengambil kulitnya untuk dibikin alas tidur. Apakah wajib baginya menghilangkan darah di tubuh kambingnya agar bisa menjadi suci? Jawaban, ya, harus. Apakah kotoran burung dara dapat digunakan untuk menyamak? Jawab, ya, bisa. Apakah kulit bangkai anjing bisa suci dengan cara disamak? Jawaban, tidak bisa. Suatu ketika Amar mengawinkan anjing dengan kucing miliknya, sehingga lahirlah anak dari hasil kawin silang tersebut. Kemudian anak tersebut mati. Lalu Amar ingin membuat kerajinan dari kulit hewan tersebut. Kemudian dia pun menyamaknya. Apakah kulit anak dari hasil kawin silang tersebut bisa suci dengan cara disamak? Jawaban, tidak bisa. Bagaimana nomor 37? Apakah tulang bangkai hewan yang disamak dapat dihukumi suci? Jawaban, tidak. 38. Apakah bulu kulit bangkai hewan yang disamak hukumnya najis? Jawaban, ya. Apa definisi bangkai sebagaimana dalam kitab yang kamu pelajari? Jawaban, binatang yang sudah hilang nyawanya tanpa melalui penyembelihan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Suatu ketika Ukasyah menyembelih kambing yang bunting buat kurban. Namun setelah dia sembelih, ternyata janin yang di dalam perut kambing tersebut pun ikut mati. Apakah janin tersebut dihukumi sebagai bangkai? Jawaban, tidak. Seluruh bulu dan rambut bangkai dihukumi najis kecuali bangkai ... Jawaban, kecuali bangkainya anak Adam. Apa hukumnya pria maupun wanita yang menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak bukan dalam keadaan darurat? Hukumnya haram. Hukumnya pria dan wanita yang memakai bejana yang terbuat dari emas atau perak dalam keadaan darurat? Jawaban, boleh atau tidak apa-apa. Apa hukumnya
memakai bejana emas atau perak sebagai gelas minuman? Jawaban tidak boleh atau haram. Anugerah memiliki wadah yang terbuat dari emas dan perak, akan tetapi dia tidak menggunakannya. Dia hanya membelinya sebagai barang untuk dikoleksi. Maka apa hukumnya? Menurut pendapat yang ashah, jawaban tetap haram. Apa hukum menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak yang dipanggang di atas, yang cara pengelepuhannya dengan dipanggang di atas api dan ada sesuatu dari sepuhan tersebut yang menetes? Jawaban haram. Apa hukum menggunakan bejana antik yang terbuat dari bahan yakult? Jawaban boleh. Apa hukum menggunakan wadah yang ditambal dengan perak yang cukup besar kadarnya menurut pandangan urip yang dibuat untuk hiasan? Jawaban haram. Jul memiliki gelas yang ada sedikit tambalan perak di dalamnya, dan dia beli gelas tersebut agar rumahnya menjadi dan dia membeli gelas tersebut sebagai hiasan di rumahnya. Apakah hukum dia menjadikan gelas tersebut sebagai hiasan? Jawaban makruh. Dalam kurung boleh tapi makruh. Pak Wahid memiliki bejana yang ada tambalan perak dalam kadar yang cukup besar, dan dia menggunakan bejana tersebut karena ada suatu hajat. Apa hukum dia menggunakan wadah tersebut? Jawaban boleh namun makruh. Apakah menggunakan wadah yang ada tambalan perak dengan kadar yang sedikit dan digunakan karena suatu hajat tetap ada hukum makruh dalam menggunakannya? Jawaban tidak. Bagaimana pendapat Imam Nawawi mengenai wadah yang ada tambalan logam emasnya? Jawaban haram secara mutlak. Pak Andi memiliki gelas yang ada tambalan logam emas, namun dia menggunakannya karena ada suatu kepentingan. Apakah hukum dia menggunakan gelas tersebut menurut pendapat yang dianggap sahih oleh Imam Nawawi? Jawaban haram. Apa hukum istinja setelah orang membuang air besar ataupun kecil? Jawaban wajib. Apakah sah seseorang yang beristinja dengan menggunakan tisu? Jawaban ya, sah. Bagaimana cara yang paling utama dalam istinja? Jawaban yang pertama kali menggunakan beberapa batu, lalu disusul dengan menggunakan air. Berapakah hitungan minimal wajib dalam menggunakan batu? Jawab 3 usapan atau 3 batu. Apakah sah istinja seseorang yang menggunakan 1 batu tapi memiliki 3 sudut? Jawaban ya, sah. Jika seseorang yang beristinja dengan 3 batu tapi belum dapat membersihkan tempat kotorannya, apakah dia diwajibkan menambah usapan lagi? Jawaban ya, wajib. Seseorang yang beristinja dengan 3 usapan dan hal itu pun telah mencukupi atau menghasilkan bersihnya tempat kotoran, maka apakah hukumnya dia melakukan taslis? Hurufnya alif lam ta 3 lam ya sa, taslis dalam kurung pengulangan 3 kali. Jawaban sunnah.
Jika seorang yang istinja hanya menghendaki beristinja dengan salah satu dari air dan batu, maka mana dari keduanya yang lebih utama? Serta sebutkan alasannya. Jawaban, dengan air, karena dapat menghilangkan benda najis beserta bekas-bekasnya. Sebutkan 3 syarat istinja menggunakan batu. Jawaban, kotoran najis yang keluar belum sempat kering. Yang kedua, kotoran tersebut tidak sampai berpindah dari tempat keluarnya. Yang ketiga, kotoran najis tersebut tidak sampai terkena najis yang lain. Seorang yang buang air di tanah lapang, apakah hukum dia menghadap kiblat? Jawaban, haram. Seseorang yang buang hajat di tanah lapang tidak wajib menghindari menghadap kiblat jika di antara ia dan kiblat terdapat penutup yang memenuhi syarat. Sebutkan syarat di antara syaratnya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam kitab kalian. Jawabannya, penutup tersebut tingginya 2/3 ziro. Dan yang kedua, keberadaan dia dan tiang tersebut tidak lebih dari 3 ziro. Ukuran standar ziro apakah yang dimaksud dalam bab penutup atau satir dalam masalah ini? Jawaban, standar ziro Adam. Seseorang yang buang hajat menghadap arah kiblat dalam sebuah bangunan, apakah juga harus memasang penutup atau satir di antara ia dan kiblat? Jawaban, ya, wajib. Bangunan yang disediakan khusus untuk buang hajat dalam kurung WC, apakah juga diwajibkan menghindari menghadap atau membelakangi kiblat? Jawaban, tidak wajib. Apa hukum seseorang yang menghadap kiblat Islam yang pertama kali, yaitu Baitul Muqaddas dalam kurung di Palestina? Jawabannya, makruh. Di antara adab orang yang hendak buang hajat adalah menghindari kencing atau buang air besar di air yang diam dalam kurung tidak mengalir. Lalu bagaimana hukumnya jika dia buang hajat di air yang mengalir tapi sedikit? Jawaban, makruh. Siapakah yang telah membahas bahwasanya haram kencing atau buang air besar pada air sedikit, baik mengalir ataupun tidak? Jawaban, Imam Nawawi. Sebutkan adab dalam buang hajat dalam kurung minimal 3. Yang pertama, menghindari kencing atau buang air besar jangan di air yang diam tidak mengalir. Yang kedua, menghindari kencing atau buang air besar di bawah pohon yang bisa berbuah. Yang ketiga, buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau tempat berteduh. Yang keempat, menjauhi buang air di tempat liang yang ada di tanah atau tempat yang berlubang. Lalu adab lain, yang kelima, hendaknya ia tidak berbicara yang tidak dibutuhkan. Adab lain adalah tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Pak Rudi memiliki pohon pisang yang bisa berbuah di belakang rumahnya. Namun saat itu pohon pisangnya belum muncul buahnya. Apakah dia disunahkan untuk menghindari kencing atau berak di bawah pohon tersebut? Jawaban, ya, tetap disunahkan. Suatu ketika Fansuri melihat Pak Arifin hendak disambar oleh seekor ular, sehingga ia berteriak memberitahu Pak Arifin. Maka apakah saat itu dimakruhkan berbicara? Jawaban, tidak. Saya tidak tahu. Ada Quran lagi tuh. Apa hukum
menghadap atau membelakangi matahari dan bulan menurut pendapat Imam Nawawi? Jawaban mubah dalam kurung tidak makruh. Siapakah yang mengatakan bahwasanya hukum makruh terhadap menghadap matahari dan bulan tidak ada dasar atau dalilnya? Jawaban Imam Nawawi. Sok jantung lagi. Ustaz Fadil ni kasus abang pagi, siang, sore, malam. Apa hukum asli dari bersiwak? Jawaban sunnah. Di samping diartikan pada bentuk perbuatan, apa makna lain dari siwak? Jawaban alat yang digunakan seperti kayu arok dan sejenisnya untuk bersiwak. Kapankah hukum bersiwak menjadi makruh bagi orang yang berpuasa? Jawaban setelah bergesernya matahari ke barat. Kapankah hukum kemakruhan bersiwak hilang bagi orang yang berpuasa? Jawaban setelah terbenamnya matahari. Siapa yang memilih pendapat yang mengatakan bahwa bersiwak bagi yang berpuasa tidak makruh secara mutlak? Jawaban Imam Nawawi. Bersiwak sangat dianjurkan dalam 3 keadaan. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Fathul Qorib. Sebutkan 3 keadaan tersebut. Jawaban yang pertama, ketika mulut terasa berbau tidak sedap akibat terlalu lama diam ataupun terlalu lama makan. Yang kedua, ketika bangun tidur. Yang ketiga, ketika hendak berdiri melakukan sholat wajib atau sholat sunnah. Apa arti dari azm? Tulisan hamzah, za, sukun, mim. Jawaban terlalu lama diam, dan ada yang mengatakan karena terlalu lama meninggalkan makan. Suatu ketika Nasrullah makan bawang merah sehingga mulutnya mengandung bau yang tidak sedap. Apakah keadaan tersebut apakah keadaan tersebut termasuk dari keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersiwak? Jawaban ya, termasuk. Bagaimana kesunahan dalam tata cara bersiwak? Yang pertama, niat mengikuti sunnah, lalu memegang siwak dengan tangan kanan, dimulai dari arah kanan mulut, lalu digerakkan ke arah atas tenggorokan dengan perlahan-lahan sehingga sampai ke arah letak gigi geraham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi. Apa makna lafaz wudu dengan terbaca dhamma huruf baunya menurut kaul yang asyhar? Jawaban, nama bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardu dan sunnah. Dan apa arti dari lafaz wadu, yakni dengan dibaca fathah huruf wawunya? Jawaban, menunjukkan sesuatu yang dipakai untuk berwudu, dalam kurung air. Ada berapa fardu-fardunya wudu? Sebutkan. Jawaban, ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, tertib qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi adalah makna dari. Jawaban, niat. Kapankah niat dalam berwudu? Kapankah dimulai niat dalam berwudu? Jawaban, ketika membasuh permulaan bagian dari wajah. Adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya.
titik. Apabila menghendaki sesuatu tidak bersamaan dengan pekerjaannya disebut dengan titik. Jawaban azam. Ain za mim. Faham? Azam. Suatu ketika Pak Fansuri berwudu dan dia niat wudu ketika membasuh tangan. Apakah wudu dia dianggap sah? Orang yang berwudu harus niat menghilangkan hadas dari beberapa hadas atau niat agar diperbolehkannya melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Titik. Atau koma aja. Tapi kalau lalu jika seseorang berwudu dengan niat bersuci, kalau dia berwudu dengan niat fardu wudu saja, apakah niatnya ini sudah dianggap sah? Jawaban ya, sah. Suatu ketika Ustadz Arifin bangun tidur. Lalu dia kejeding untuk berwudu dengan hanya niat agar wajahnya terasa segar. Pertanyaan, apakah wudunya dianggap sah? Jawaban tidak. Paraden adalah orang yang berbulu lebat. Orang yang mana kumis dan jenggotnya sangat lebat, sampai di pipinya pun terdapat bulu yang lebat. Apakah ketika wudu dia wajib membasuh wajah yang terdapat bulu lebat tersebut? Jawaban ya, wajib. Apakah orang yang memiliki jenggot yang tipis wajib menyampaikan air sampai ke dalam kulitnya? Jawaban tidak wajib. Apakah orang yang memiliki jenggot lebat wajib menyampaikan air ke seluruh jenggot hingga di bawah kulitnya, hingga di kulitnya? Jawaban tidak wajib. Apakah batasan jenggot dikatakan lebat? Jawaban, sekiranya orang yang berbicara dalam kurung di depannya tak dapat melihat kulit dari sela-sela jenggotnya. Seorang wanita yang memiliki jenggot yang lebat, apakah wajib membasuh jenggotnya sampai kepada kulitnya? Jawaban ya, tetap wajib. Apakah mutawadi juga berkewajiban membasuh bagian sedikit dari kepala, leher dan anggota yang berada di bawah dagu? Jawaban ya, wajib. Kan beliau minta kemarin Membasuh kedua tangan sampai siku-siku termasuk dari kefarduan wudu. Titik. Apabila seseorang tidak memiliki siku, maka bagaimana cara dia membasuhnya? Jawaban, dengan diperkirakan. Pak Masdar suatu ketika tangannya terluka, sehingga ketika dia mengusap rambutnya, dia hanya menggunakan kain lap untuk membasuh rambutnya. Apakah wudunya tersebut sah? Jawaban ya, sah. Bolehkah membasuh rambut kepala sebagai ganti dari mengusap? Jawaban ya, boleh. Suatu ketika Pak Wira berwudu, dan ketika membasuh rambutnya, dia hanya meletakkan tangannya yang basah pada rambut kepala yang kemudian dia gerak-gerakkan. Apakah wudunya tersebut sah? Apakah hal itu dibolehkan? Jawaban ya. Apabila seseorang memiliki jari tambahan pada kakinya, maka apakah dia juga wajib membasuhnya ketika berwudu? Jawaban ya, wajib. Suatu ketika Pak Haris berwudu, lalu pertama kali dia niat, lalu membasuh rambut, membasuh wajah, kedua pergelangan tangan, mulai ujung tangan sampai siku, lalu membasuh
kaki sampai mata kaki. Apakah wudunya dihukumi sah? Jika tidak, apa alasannya? Jawaban tidak sah karena tidak tertib. Bagaimana status mutawadi yang mengerjakan wudu tidak secara tertib akan tapi namun disebabkan karena lupa? Apakah wudunya sah? Jawaban tidak sah. Apabila ada empat orang yang membasuh beberapa anggota wudunya mutawadi atas izinnya, maka bagian manakah yang hilang hadasnya? Jawaban bagian wajahnya saja. Ada berapakah sunnah-sunnah wudu sebagaimana yang tercantum dalam kitab yang Anda pelajari? Jawaban ada 10. Seseorang yang berwudu lalu meninggalkan membaca basmalah pada awal wudu, maka apakah dia tetap disunahkan membacanya di tengah berwudu? Jawaban ya. Apabila seorang mutawadi berwudu dan dia meninggalkan bacaan basmalah pada awal wudu, kemudian dia ingatnya ketika sudah selesai wudu, maka apakah dia tetap disunahkan baca basmalah? Jawaban tidak. Berwudu termasuk dari titik-titik wudu. Jawaban sunnah. Orang yang berwudu dengan cara memasukkan tangannya pada dalam bejana wadah, sedangkan wadah tersebut kurang dari 2 kula, maka dia disunahkan mencuci tangannya sebanyak titik-titik kali. Jawaban 3 kali. Pak Hamid ragu akan kesucian kedua telapak tangannya, maka apa hukumnya Pak Hamid yang tidak membasuh kedua telapak tangannya sebelum menjebak kedua tangannya ke dalam bejana dalam kurung yang kurang dari 2 kula? Jawaban makruh. Apa hukum dari soal di atas? Apa hukumnya jika dia sudah yakin akan kesuciannya? Jawaban mubah dalam kurung tidak makruh. Kapan kesunahan berkumur dapat dilakukan? Jawaban setelah mencuci kedua telapak tangan. Pak Domi berkumur-kumur dengan hanya sekadar memasukkan air ke mulutnya. Apakah dia sudah dianggap cukup mendapatkan kesunahan berkumur? Jawaban sudah dianggap cukup. Jika seseorang yang berkumur ingin mendapatkan kesempurnaan, maka setelah berkumur mana yang lebih baik? Air dikeluarkan dari mulutnya ataupun tidak? Jawaban air dikeluarkan. Seseorang yang memasukkan airnya ke dalam hidung, apakah sudah mendapatkan kesunahan istinsak? Jawaban ya, sudah dapat. Manakah di antara kedua ini yang lebih sempurna dalam istinsak? Dikeluarkan air dari hidung ataupun tidak? Jawaban yang lebih sempurna adalah dikeluarkan air tersebut dari hidung. Manakah cara istinsak yang paling utama di antara mengerjakannya berbarengan dengan berkumur ataupun memisah di antara berkumur dan istinsak? Jawaban yang lebih utama adalah dibarengkan antara berkumur dengan istinsak. Pak Wildan ketika membasuh kepala dalam berwudu, ia hanya mengusap 3 rambut atasnya. Apakah wudunya tersebut dihukumi sah? Jawaban ya, sah. Mengusap seluruh batas kepala merupakan titik-titik dari wudu. Jawaban sunnah wudu. Orang yang memakai penutup kepala seperti sorban dan dia tidak menghendaki untuk melepasnya, apakah dengan membasuh sebagian kepala dan disempurnakan dengan penutup kepala sudah mendapatkan kesunahan? Jawaban ya. Apa hukum mengusap kedua telinga dalam kategori wudu? Jawaban sunnah. Seorang khunsa atau banci yang memiliki jenggot yang lebat, apakah wajib baginya memasukkan air ke dalam sela-sela jenggotnya? Jawaban ya, wajib. Rilo adalah orang yang memiliki tangan yang terhimpit atau menempel, sehingga ia tidak bisa mentahlil dalam kurung menyelai jari-jarinya ketika berwudu. Apakah boleh baginya memotong jari-jarinya? Apa hukumnya membuka dalam kurung membelah jari-jarinya agar bisa disela-selai? Jawaban hukumnya haram. Bagaimana cara mentahlil kedua telapak tangan? Jawaban dengan cara masukkan jari-jari tangan ke dalam sela-sela jari tangan yang satunya.
Orang yang ingin mentahlil dalam kurung menyela-nyelai kedua kakinya, maka dengan jari apakah dianjurkan untuk dia? Maka dengan jari tangan apakah dianjurkan untuk mentahlilnya atau menyela-nyelainya? Jawaban dengan jari kelingking tangan. Apakah sah wudu seseorang yang mendahulukan anggota kiri daripada anggota yang kanan? Jawaban sah. Mualah adalah pembasuhan secara berturut-turut sehingga antara dua anggota tidak sampai terjadi tenggang waktu yang lama. Ketika mutawadi membasuh dengan mengulang 3 kali, maka manakah hitungan yang dianggap terjadinya mualah? Jawaban ketika hitungan basuhan terakhir. Pak Kevin adalah orang yang menderita penyakit beser sehingga dia mudah sekali berhadas. Maka apa hukum mualah bagi dirinya? Jawaban wajib.